Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dimas Fat di channelnya Rian Ferdian. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa. Dengan beliau kita akan membicarakan banyak hal, terutama tentang semangat dan perjuangan hidup. Segera saja kita sapa tamu istimewa kita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum Pak Masri. Waalaikumsalam. Damang. Alhamdulillah Pak sehat. Terima kasih sudah hadir di channelnya Rian Ferdian Pak. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan berbicara banyak, ngobrol, berbagi pengalaman seputar perjuangan dan semangat Pak Masri di usia yang sudah tidak muda lagi, nggak bilang tua, sudah tidak muda lagi gitu ya. Teman-teman, asal teman-teman tahu bahwa Pak Masri di usia yang sudah tidak muda lagi, beliau masih begitu produktif, semangatnya masih begitu besar, perjuangan hidupnya juga masih begitu besar. Asal teman-teman tahu, saat ini Pak Masri sehari-harinya memiliki kesibukan untuk berjualan keliling, yaitu makanan khas Sunda ya Pak ya? Iya. Ciloknya? Cilok. Iya. Pertanyaan pertama Pak Masri, sudah berapa lama Pak Masri jualan cilok? Ya kalau jualan cilok mah mungkin tahun 81 ya. 81. Saya dulu itu waktu masih muda. Kan saya di Cicadas. Iya. Saya ikut jualan batagor sebelumnya. Tapi lah kan saya ikut batagor punya orang lain. Saya mikir gimana kalau saya punya perusahaan sendiri, biarpun saya kecil. Betul. Biarpun modalnya kecil. Waktu itu saya cuma sehari lah paling 15.000, kadang-kadang 20.000 kalau habis. Itu untungnya atau? Iya untungnya. Oke. Kan nyokot dari orang lain. Kalau habis ya saya minimal 20.000. Kalau nggak habis paling 15.000, 10.000. Saya mikir gimana kalau saya punya sendirian sendiri. Biarpun saya kecil. Nah saya coba-coba. Saya waktu itu harga aci cuma 45 perak per kilo. 45 rupiah per kilo. Itu tahun 81. Tahun 81. Usia waktu itu berapa Pak? Masih muda? Masih muda itu. Sekarang berapa? Sekarang hampir 60 lah. 60-an ya. Alhamdulillah. Kemudian Pak, berarti dari awalnya ikut dagang batagor dengan orang lain, kemudian kepikiran untuk memiliki usaha sendiri karena penghasilan ikut orang lain kan cuma minim. Itu prosesnya dari batagor ke cilok lancar-lancar saja? Ya lancar, alhamdulillah. Saya waktu itu bikin 1,5 kilo ya. Pertama pernah saya gagal. Kira saya enteng ya bikin cilok. Waktu itu belum ada pengalaman. Coba-coba. Iya coba-coba dulu. Tapi gimana susahnya ya? Waktu saya bikin 1,5 kilo cuma dapat 30 biji. Waktu dulu itu sebagian besarnya gagal. Sebagian besar gagal semua. Itu kenapa Pak bisa gagal seperti itu? Ya takarannya, mungkin komposisinya atau gimana? Mungkin saya belum pengalaman. Mungkin belum pengalaman, tapi saya bari sambil jualan, biarin sugan besok lagi lah saya keuntungan gitu. Nah saya berpikir gimana caranya, saya tanya-tanya, oh gini saya coba meleset. Nah gimana ya kalau saya bikin segini, mau segini. Oh coba saya, segini. Jadi saya udah waktu itu 3 bulan saya merasa tekor lah. Tapi sehabis 3 bulan alhamdulillah minimal ya 20.000 lah. Udah dapat rahasianya berarti waktu itu ya. Udah dapat. Bikin adonannya udah pas, hasilnya tidak ada yang gagal lagi. Tidak ada yang gagal. Penghasilan waktu itu lebih besar dari yang ikut batagor atau berjualan cilok Pak? Ya kalau dibilang minim jualan cilok ya, masih daripada ikut orang lain. Masih besar jualan cilok. Masih besar. Saya ulangi ya, masih besar jualan cilok dibandingkan ikut orang lain jualan batagor. Oke. Kemudian dari tahun 81 Pak Masri mulai dengan awal yang tidak mudah gitu ya. Kadang sering gagal bikinnya ini itu. Sistem berjualannya keliling kampung? Keliling kampung. Dari dulu saya ditanggung gitu lah. Keliling tetap. Keliling tetap. Waktu itu saya jualan cilok cuma 10 perak 1 biji. Harganya.
Kalau sekarang Pak udah berapa sekarang? Wah sekarang, alhamdulillah sekarang. Sekarang udah, alhamdulillah. Syukurlah kalau gitu Pak. Nah, 81 sekarang berarti sudah sekitar 40 tahun ya? Iya. 40 tahun. Hal apa yang Pak Masri rasakan berjualan cilok selama 40 tahun? Pernah ganti dulu nggak Pak? Cilok atau apa lagi gitu? Enggak? Oh pernah. Tetap. Pernah. Apa itu? Ganti dulu saya jualan bajigur. Cuma kayak dapat 1 tahun. Hasilnya minim banget kalau bajigur. Ya minim. Terus minim. Selain bajigur pernah apa lagi? Udah itu aja. Kembali lagi ke cilok lagi. Kembali lagi ke cilok. Dan dirasa cilok memang lebih menjanjikan, lebih besar daripada bajigur tadi penghasilannya, keuntungannya gitu ya. Kemudian Pak, hal yang Pak Masri rasakan ketika berjualan selama 40 tahun lah, kita hitung dari 81 sampai ke 2021 sekarang. Yang tidak enak waktu berjualan teh apa sih Pak gitu? Ya, kesan nggak enaknya kumaha? Kalau yang tidak enaknya kan saya jualan. Enaknya kalau ada orang ya biasalah. Kalau laris gitu enaknya kita senang gitu ya. Senang kalau nggak larisnya hati ada, duh gimana ya? Takutnya kalau nggak habis tekor. Boro-boro untung modalnya habis gitu ya. Ya. Tapi selama ini Pak banyak habisnya atau banyak nggak habisnya? Sekarang mah alhamdulillah tiap hari saya habis. Habis ya? Habis alhamdulillah. Berarti dari tahun 81 sampai 2021 itu 81 masih muda ya? Ya masih muda. Itu anak-anak masih kecil? Masih kecil. Pak Masri menghidupi anak-anak dari jualan cilok? Ya. Semua terpenuhi kebutuhan mereka? Ya, terpenuhi. Sekolahnya, jajannya, makannya, ini itu. Ya. Berarti kalau begitu jualan cilok mah untung benernya? Ya, untung alhamdulillah. Oh, itu teman-teman, ternyata Pak Masri sudah menemukan jalan hidupnya. Ketika di awal dia ikut jualan batagor dirasa minim keuntungan, kemudian membangun inovasi sendiri, membuat usaha sendiri berjualan cilok, ternyata itu bisa menghidupi keluarganya, terutama anak-anaknya. Anak-anak waktu itu sekolah sampai mana Pak? SMA, kuliah ada? Yang kakaknya SMA. Rata-rata SMA semuanya? SMA. Itu dari hasil cilok semuanya? Ya. Wah, luar biasa Pak Masri. Saya aja nggak menduga kalau Pak Masri jualan cilok bisa menyekolahkan anak sampai SMA, biaya hidup sehari-hari seperti itu gitu. Sedangkan di kota waktu itu kan pengeluaran nggak sedikit ya Pak? Oh, nggak sedikit, banyak. Iya. Banyak. Berarti dukanya adalah ketika dagangan tidak laku. Nah, gitu tapi aja. itu jarang terjadi kan? Jarang. Lebih banyaknya laku. Ya. Kemudian resep yang didapat Pak Masri yang olah sendiri itu hasil pemikiran sendiri, sampai sekarang itu paten Pak Masri apal. Kalau bikin adonan segini harus begini. Oh, udah apa? Dari luar kepala. Udah apa? Diturunkan teh kan Nusanes? Enggak. Ya, insya Allah. Kalau ada yang mau, silakan. Kalau ada yang mau belajar, Pak Masri siap berbagi ilmu ya. Kalau ada yang mau. Tapi sementara ini nggak ada Pak? Nggak ada. Oh, ada teman saya dari Pengaritan ada di sana. Belajar ke Pak Masri. Belajar. Sekarang sukses. Juga ada anak buah saya yang di Cijagra ada. Sukses sekarang mereka berjualan. Sekarang dia jualan, waktu itu jualannya cuma basreng. Sama saya suka ngeluh. Sok bering saya dikasih. Resepnya saya dikasih. Airnya saya dikasih. Sok. Tapi saya mau perjanjian. Apa itu Pak? Perjanjiannya kalau kamu jualan pengedaran saya nggak boleh. Saya bukan nggak boleh, bukannya rezeki saya takut diambil, tapi kan beda deh. Nah, jadi ini adalah lahannya Pak Masri. Pak Masri mengajarkan ke orang lain, nanti orang lain berjualan di tempat lain gitu ya Pak ya. Pak Masri hanya membuka jalan, memberikan peluang untuk mereka gitu ya Pak ya. Jadi ibaratnya tidak bersaing lah, tidak bersaing. Meskipun rezeki sudah dibagi-bagi ya, sudah ada yang ngatur ya Pak Masri ya. Kemudian Pak, ketika Pak Masri merasa ini adalah jalan hidup saya dengan berjualan cilok gitu ya Pak, yakin kan bahwa karena ada keuntungan bisa menghidupi keluarga, anak, istri semuanya dari hasil penjualan cilok sehari-hari gitu ya. Yakin. Yang Pak Masri ingin sampaikan ke diri sendiri pada saat itu, bagaimana perasaan ketika udah, ternyata ini usaha saya di cilok gitu. Kumaha eta Pak? Atau pisan apa kumaha? Atau alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah. Berarti ketemu jalannya. Soalnya saya cita-citanya budak saya kepengen sekolah jujur. Gitu. Jadi apapun yang terjadi, walaupun dari hasil berjualan cilok, Pak Masri ingin anak-anak tetap sekolah gitu. Dan itu kesampaian ya Pak? Ya, kesampaian alhamdulillah. Sekarang mereka udah kerja, udah apa gitu. Pak Masri tinggal enaknya gitu. Kalaupun sekarang berjualan berarti untuk diri sendiri ya Pak? Iya. Oke.
Luar biasa sekali Pak Masri. Nah itu teman-teman sedikit flashback kehidupan Pak Masri di awal membuka usaha cilok ya. Dari awal dia ikut orang lain berjualan batagor, kemudian punya inisiatif untuk mengolah, memproduksi sendiri cilok. Nah, sementara ini kita akan coba lihat beberapa cuplikan video dan foto beliau pada saat berjualan. Yuk kita lihat bersama-sama. Nah, teman-teman, itu adalah profil Pak Masri ketika beliau tengah berjualan ya. Seperti yang kita lihat dari video dan foto-foto tadi, Pak Masri masih berjualan dengan cara dipikul. Kita akan tanyakan ke Pak Masri kenapa masih menggunakan cara seperti itu. Pak, kenapa masih berjualan dengan cara dipikul? Kan sekarang ada roda, ada apa, harusnya lebih enak gitu atau gimana? Ya, kalau saya mah enaknya enak dipikul. Enaknya dipikul? Iya, kalau dipikul kan bisa jalan motong-motong. Bisa jalan kecil pun bisa masuk gitu bisa ya? Masuk. Kalau jalan pakai roda kan harus ke sana. Jalan yang mulus lah gitu. Jalan mulus. Kalau dipikul mah ini sampai motong, jalan sawah. Kalau situ kan jalan biasanya kalau jalan gede kan ke Dharma Agung. Nah, saya belakangnya. Oh, belakangnya. Dia lebih gampang gitu, motong jalan ke jalan yang kecil masuk ke perkampungan juga bisa gitu loh. Kalau dipikul mah ya Pak ya. Iya, bisa. Itu dari awal jualan dulu Mas dipikul sampai sekarang Pak? Iya, dipikul. Berapa kilo itu tanggungan beratnya? Ya paling tanggungan minimal 10 kilo lah. 10 kilo itu terisi dengan segala macam cilok dan lain sebagainya. Kalau terisi mah 15 kilo lah. 15 kilo sampai 20 ya. Sampai 20. Waduh. Adonan kan 5 kilo satu hari. Oh. Itu masih kuat sampai sekarang Ya, usia 60 lebih? Alhamdulillah masih kuat. Masih kuat. Rahasianya naon, Pak? Nggak pakai rahasia lah. Yang penting semangat. Mungkin karena dulu jalan kaki terus ya Pak ya. Jalan kaki kan jualan dari tahun 81 dengan cara seperti itu dipikul, kemudian jalan kaki itu membuat stamina jadi lebih kuat dibandingkan dengan seusia Bapak sekarang ya. Kuncinya eta meureunnya. Kuncinya. Oh, hebat Pak Masri. Itu kalau saya boleh tahu Pak, sekarang aja lah kita pakai perhitungannya ke sekarang aja ya. Untuk sekarang Pak Masri sehari-hari penghasilan bersih berapa Pak? Ya gimana ya, dibilangin saya takut nggak apa-apa nyantai ya biar orang pada tahu Pak. Kalau sehari-hari saya mungkin lah nyampe 100 atau 80.000 bersih ya. Keuntungan berarti 80 sampai 100.000. Cuma bikin 4 kilo 4 kilo satu hari. 80 sampai 100.000 keuntungan. Kuncinya hanya sekedar ya mikul tadinya Pak ya, jalan keliling. Itu biasanya Pak Masri jualan di mana Pak? Ya kalau dulu mah Cipendai. Pada sekolahan ya? Ya sekolahan. Sebelum sekolah libur ya? Sebelum corona ya? Ya. Kalau sekarang di masa corona sekolah diliburkan Pak Masri kemana? Ya sekarang mah Sukarame keliling dari kampung ke kampung. Sukarame Wetan sama Kulon masuk ke Cikubeneng. Udah Cikubeneng masuk ke Nengkor. Udah ke Nengkor masuk ke Surawi, masuk Blok B ya pulang. Diperkirakan Pak sehari itu berapa kilo Pak Masri jalan? Nggak tahu ya. So dari beberapa kampung Pak Masri dihitung mungkin lebih dari 5 kampung lebih. yang dimasuki itu ya untuk berjualan sambil mikul dagangan. Mungkin 10 kilo mah lebih 10 kilo. Ya Allah teman-teman, 10 kilo Pak Masri setiap hari berjalan membawa pikulan seberat 15 sampai 20 kilo. Bisa kita bayangkan. Mungkin saya tidak akan mampu untuk bisa melakukan hal tersebut. Tapi Pak Masri di usia yang sudah tidak muda lagi, beliau ternyata masih sanggup untuk melakukan hal seperti itu. Pak Masri, kita kembali. Anak-anak kan sekarang udah dewasa, sudah bekerja ya. Sudah mereka punya penghasilan sendiri, bahkan sudah punya keluarga ya. Pak Masri masih tetap berjualan, kenapa? Anak-anak kan pasti ngelarang Pak. Saya masih kena semangat Pak. Masih semangat ya? Masih semangat. Jadi sampai kapan itu semangat masih tetap ada tahu, Pak? Ya. Tapi anak-anak ada kan yang Pak udahlah istirahat atau gimana? Ya, sering ada. mereka bilang begitu. Bilang ada. Bahkan yalah tiap bulan saya dikasih sama anak. Tapi itu tidak menyurutkan semangat Pak Masri untuk jualan? Tidak. Jadi padahal kalau sepintas kita
rasakan Pak Masri udah enak ya. Anak-anak udah dewasa, udah bekerja, ada yang berumah tangga. Mereka juga bisa menghidupi Pak Masri lah, berbalik gitu ya. Yang dulu Pak Masri menyekolahkan mereka, sekarang mereka bisa bantu ngasih untuk biaya bulanan lain sebagainya. Tapi karena masih semangat, Pak Masri masih tetap berjualan. Alhamdulillah jualan. Tidak ada keinginan saya mau berhenti, udah capek, udah hotel. Belum merasa capek. Belum. Hebat masih sekali. Semangat. Masih semangat. Jadi kuncinya adalah semangat ya. Capek Pak masih ada Pak, kerasa. Ya, gitu. Capek mungkin ada. Aja wajar lah. Wajar lah. Kadang-kadang saya pulang kerja minum dulu. Pulang minum santai. Udah jam 4 bikin. Sore itu udah siap bikin? Iya, bikin jam 4, beres-beres jam 8, jam 9. Saya sendiri bikin. Besok pagi siap untuk jualan lagi, siap, gitu ya. Nah, teman-teman, penasaran dengan hasil produksi Pak Masri? Di meja sudah ada siap nih, dibawa sama Pak Masri sampel dari hasil karyanya. Kalau di daerah Sunda, Jawa Barat khususnya, ini adalah namanya cilok ya Pak Masri, betul ya? Kamera tolong di zoom Pak. Ini cilok, bahan dasarnya itu apa Pak Masri? Aci atau tapioka ya? Iya. Yang dari singkong nih. Iya. Dari singkong. Kemudian tambahan lainnya Pak? Terigu. Komposisinya? Perbandingannya? Ya, perbandingannya kalau terigu 1 kilo, pakai acok kawung setengah kilo. Gitu. Jadi nanti rasanya lebih kenyal gitu ya. Dan ini pakai bumbu kacang? Iya. Alternatif yang lain Pak selain bumbu kacang? Udah aja. Ada juga yang nggak pakai bumbu, misalkan pakai saus atau kecap aja gitu. Ada. Pembeli yang milih seperti itu gitu. Kadang-kadang pakai sambal aja udah. Pakai sambal aja gitu. Ini dalamnya ada isinya Pak? Ada macam-macam. Macam-macam. Ada telur, ada sosis, ada jeroan. Jadi Pak Masri selalu membuat inovasi gitu ya. Tidak hanya cilok klasik yang sekedar adonan tapioka sama terigu, tapi Pak Masri mengikuti tren yang ada gitu ya. Isinya dikasih seperti sekarang sosis, telur, kemudian daleman, kayak gitu ya. Rata-rata yang beli ini anak-anak atau semua umur Pak? Semua umur. Anak-anak sampai orang-orang dewasa pada suka. Sama ibu-ibu sama ada bapak-bapaknya. Sama anak-anak malah ini. Satu ini dijual berapa Pak? 500. Iya. Rata-rata yang beli paling 4 itunya. Paling sedikit itu 4 ya. Yang banyak mah 10 sampai 20 ya. Kalau ibu-ibu mah kebanyakan 5.000, 4.000, 3.000, 5.000, 4.000, 3.000. Karena pengen kenyang. Iya. 4 enggak kenyang. Boleh saya coba Pak Masri ya? Boleh. Teman-teman, saya akan mencoba cilok Pak Masri, bagaimana rasanya kita akan buktikan. Ini adalah hasil inovasi selama 40 tahun Pak Masri berjualan. Ini saya coba ya. Saya langsung masuk satu aja dah, kalau dipotong tanggung kalau dipotongnya. Iya. Saya juga pernah beberapa kali jajan ke Pak Masri teman-teman. Bentar, saya kunyah dulu ya. Saya adalah salah satu yang beberapa kali juga pernah jajan ke beliau, dan rasa ciloknya memang berbeda. Mungkin karena beliau sudah meramu sendiri selama 40 tahun racikan beliau untuk bumbu dan lain sebagainya. Ditambah dengan inovasinya, ada isi telur, kemudian sosis dan juga yang lainnya. Itu bisa menjadi daya tarik bagi pembeli ya Pak Masri ya? Iya. Rata-rata yang paling laku sih apa Pak? Sosis. Iya. Anak-anak pada suka. Anak-anak. Nah, kalau bisa saya gambarkan teman-teman, ini rasanya mungkin yang udah pernah nyoba, memang agak kenyal ya, sedikit agak kenyal. Cuma karena di dalamnya ini ada isian, akan ada rasa yang berbeda. Ketika misalkan di dalamnya telur, pasti akan berbaur dengan rasa telur ya Pak Masri ya. Sosis juga sama, pun dengan yang lain-lainnya seperti itu. Kalau saya makan lagi, kasihan yang nonton, kameramen dan siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Jadi nanti akan saya lanjutkan setelah kita selesai pengambilan gambar. Hanya bisa saya pastikan bahwa ciloknya Pak Masri ini enak ya. Bisa dikatakan enak karena selama 40 tahun Pak Masri berjualan ini tidak pernah berganti, hanya sekali beliau sempat mencoba jualan bajigur, tapi pada akhirnya lari kembali ke cilok. Jadi bisa dipastikan ini akan sangat enak gitu. Nah, bagi teman-teman yang penasaran dengan ciloknya Pak Masri, nanti akan saya simpan ya nomor telepon di bawah di kolom deskripsi. Apabila ada yang berminat, segera menghubungi nomor itu, nanti akan saya sampaikan ke Pak Masri untuk pesanan ciloknya. Sekali lagi saya pastikan cilok Pak Masri enak dan berbeda dengan cilok-cilok lainnya. Bukan karena Pak Masrinya ada di sini ya Pak ya, tapi karena enak. Ini resep 40 tahun ya Pak ya? Iya. Luar biasa. Pak Masri,
Apakah ada rencana sampai kapan mau berjualan cilok? Ya kalau saya mah jualan cilok nanti kalau udah tua, kalau nggak bisa jalan kaki. Selama masih kuat tetap berjualan itu. Iya, tetap. Walaupun dicegah sama anak-anak. Iya. Karena seneng atau kumaha ya? Seneng lah. Seneng ya, daripada diam di rumah mungkin ya. Iya. Daripada diam di rumah duduk aja atau gimana, Pak Masri lebih memilih menyibukkan diri sehari-hari tetap berjualan. Iya. Dan badannya juga sehatnya Pak? Alhamdulillah sehat. Mungkin berkat jalan kaki itu ya. Tidak ada rencana ganti pakai gerobak atau diem jualan di mana gitu, nggak ada. Tidak. Tetap keliling saja. Lebih enak keliling. Ya, lebih enak dipikul. Gitu. Keliling dipikul, menjemput pembeli. Gitu. Pernah nggak Pak punya pengalaman Pak Masri misalkan 1 kali 2 kali nggak berjualan karena sakit atau karena ada keperluan? Pas jualan lagi diomelin sama pembeli Pak, ditanyain kemana wae Pak Masri? Iya, pernah. Sering seperti itu. Iya. Apalagi sekarang saya suka punya langganan banyak. Ibu-ibu, bapak-bapak, banyak lah. Jadi kalau nggak jualan pasti mereka bertanya-tanya. Orang gedongan juga, orang gedongan juga banyak yang belilah. Banyak yang beli. Berarti laris manis ya? Iya. Laris manis ciloknya. Alhamdulillah, saya turut senang Pak, mudah-mudahan rezekinya lebih banyak lagi, lebih bagus lagi, lebih lancar lagi, dan Pak Masri diberikan kesehatan. Amin. Ada terakhir apa yang Pak Masri harapkan ke depan gitu? Ya, kalau ke depan kalau udah tua, kepengen saya ada yang nulin, tapi bukan ku anak saya, bukan. Orang lain cobalah. Kalau mau, ya silahkan bergabung. Belajar dengan Pak Masri. Nah, jadi ketika Pak Masri nanti satu hari sudah tidak memiliki kemampuan untuk jalan jauh atau gimana, Pak Masri sudah bisa menurunkan ilmu ciloknya ke orang yang bersangkutan. Gitu ya. Jadi inginnya ada penerus itu ya Pak. Kalau anak-anak mah nggak mungkin ya. Mungkin. Karena mereka sudah bekerja secara mapan ya. Nggak dikasih gitu. Oh, nggak dikasih. Barin orang tuanya saja. Bapak juga yang bapaknya saja yang berjualan, sementara anak-anak mencoba di peruntungan yang lain, yang bekerja, yang apa gitu ya. Pak Masri inginnya orang lain yang meneruskan jejak Pak Masri. Silakan kalau ada yang berminat, silakan. Sementara ini belum ada Pak? Belum ada. Ada, ya. Okay. Kalau orang sini, tapi kalau orang luar mah ada. Orang luar mah ada. Ada. Di Tinunggal saya punya anak buah satu. Yang belajar ke Pak yang Masri belajar. gitu. Okay. Tapi saya belajarnya sambil jualan gitulah. Iya. Kan saya cuma dikasih resepnya aja. Tapi mereka kan, mengembangkan sendiri tapi setelah kan, itu. Biarpun saya dikasih resep bagus, tapi kan dia belum tahu gimana caranya. Soal indung ngaduknya ya, tetap gagal. Iya. Jadi butuh keuletan ya Pak ya. Butuh keuletan. Harus ulet terus, sekali gagal coba lagi, sekali gagal. Karena Pak Masri juga dulu kan nggak langsung jadi ya Pak ya. Beberapa kali saya pernah gagal. Dari sekian kilo bikin hanya jadi 15 dan lain sebagainya. Tingkat kegagalannya besar sebelum menemukan formula yang sesungguhnya gitu. Minimal 3 bulan Pak. Baru bisa lancar. Bisa lancar. Berarti nggak mudah ya Pak ya? Ya nggak mudah. Saya pikir bikin cilok itu hanya campur, kemudian bikin adonan, bulat-bulat, kasih isi Pak, gampang gitu. Iya. Tapi kalau asal jadi ya bisa juga. Asal jadi gitu. Tapi cuma kan, untuk mendapatkan rasa seperti ini nggak mudah gitu ya. Iya. Hebat Pak Masri. Ini adalah ilmu yang patut dibagikan dengan yang lain itu ya. Mudah-mudahan mereka yang masih muda, yang masih memiliki semangat yang tinggi, saat sekarang kita memang lagi susah cari kerja ya Pak ya. Ini jadi inspirasi untuk mereka. Kita jangan merasa gengsi, jangan merasa malu dengan sesuatu yang sifatnya bisa kita kerjakan. Dulu Pak Masri punya perasaan seperti itu nggak Pak? Malu, gengsi atau apa, saya jualan di pikul enggak kan? Enggak ya? Enggak. Selama halal? Iya. Enggak, selama menghasilkan itu bisa menghidupi keluarga, istri dan anak-anak, Pak Masri tidak merasa malu. Enggak. Sampai sekarang pun. Sampai. Ya. Biarpun ada yang bilang, "Oh si anu enggak pernah digubris." Iya, enggak usah. Karena pengalaman 40 tahun itu Pak Masri sudah rasakan manis pahitnya. Iya, dirasakan sama yang pahitnya udah. Itu hebat berarti Paknya. Iya. Tapi tantangan Mas selalu ada meureun Pak? Iya, ada. Ada. Misalkan tantangan seperti apa? Ya misalkan kan sekarang banyak saingan ya. Di sana juga banyak tukang cilok kan. Subarame banyak. Ada 4. Ada yang kanu motor, ada yang dipikul. Tapi kan beda-beda kan. Pembeli sudah tahu rasanya enak yang mana tahu, gitu. Iya. Biasa Pak Masri pulang ke rumah jam berapa Pak? Berangkat pagi?
berangkat jam 8 dari sini ya. Kadang-kadang jam 2. Jam 2 tuh udah sampai rumah, ya. Udah habis gitu ya. Ya, kadang-kadang jam 12 udah pulang gitu. Nah, tergantung kalau cepet habis cepet ya, pulang. Sekarang mah paling ke jam 2 lah. Jam 2 tuh udah sampai di rumah habis lagi. Itu, ya. Oke. Hebat Pak Masri, mudah-mudahan ini jadi inspirasi buat yang lainnya. Terakhir Pak, Pak Masri inginnya berjualan cilok seperti ini sampai nanti sudah tidak kuat lagi kan, sudah tidak punya tenaga lagi lain sebagainya. Semangat untuk membangun semangat seperti sekarang, caranya gimana Pak Masri? Ya, teguh pendirian. Iya, pendirian. Yakin. Jangan gitu. Ngeluh. Jangan pernah ngeluh. Sekarang nggak habis, gimana ya besok saya nggak jualan, gimana kalau lagi. Jadi saya kuncinya adalah pantang menyerah. Pantang saya. Dari dulu gitulah. Biarpun sekarang nggak habis, pun besok habis kan. Itu. Sekarang nggak habis, mudah-mudahan besok harapannya habis. Dan dai jualan mah sama ya Pak ya, pasti seperti itu ya. Nggak semuanya tiap hari bagus kan ya. Pasti ada kalanya laris, laku, cepat, ada kalanya lambat, bahkan ada kalanya tersiksa. Berarti kuncinya adalah pantang menyerah ya Pak. Untuk membangun semangat adalah pantang menyerah, sekalipun misalkan yang kita temui hari ini ibaratnya gagal, tidak seperti yang diharapkan. Tapi besok kita masih punya kesempatan. Banyak kesempatan. Itu motonya Pak Masri. Hebat sekali Pak Masri. Pak Masri hatur nuhun pisan. Terima kasih banyak sudah hadir di sini. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi buat yang lainnya. Pak Masri tetap sehat, jualannya tetap laris, semangatnya masih tetap ada, bisa menular ke teman-teman yang lainnya yang terutama yang masih muda yang saat ini masih berjuang untuk mencari jati diri dan juga berjuang untuk mapannya ekonomi masing-masing. Sekali lagi terima kasih Pak Masri, hatur nuhun pisan. Teman-teman, itu adalah perbincangan saya dengan Pak Masri seputar pengalamannya berjualan cilok selama 40 tahun. Bukan waktu yang sedikit apabila kita menghitung dari tahun 81 sampai 2021 saat ini. Namun di perjalanan 40 tahun ternyata Pak Masri sudah menemukan kuncinya untuk membangun semangat adalah tetap pantang menyerah. Kuncinya adalah seperti itu. Sekalipun hari ini gagal, Pak Masri masih yakin bahwa esok masih ada kesempatan akan lebih baik lagi. Mudah-mudahan apa yang menjadi obrolan kita pada kesempatan kali ini bisa memberikan manfaat dan pelajaran untuk kita semuanya. Akhirnya saya Dimas Fat segera undur diri. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Insya Allah kita dipertemukan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.